Untuk Permata Bangsa sendiri Pak Somad, saya ingin berbicara atau mungkin mengulik sedikit lah, pengen tahu banyak organisasi Permata Bangsa ini. Ini siapa yang mencetus gagasan ini? Jadi boleh saya kemukakan kepada Bapak Irfan dengan keinginan yang luhur, cita-cita yang luhur dari beberapa kita personil yang mana sekitar flashback 2 tahun yang lampau memang dengan adanya hubungan emosional antara kita-kita yang sebagai pendiri ini, Bapak Dwi Indro Tito Cahyono berikut Bapak Romo Teguh sarjana hukum mendeklarasikan secara intern awal yang mana sekarang sudah dilegalkan. Jadi segala sesuatu di Indonesia, Pak Irfan, kita harus patuh dan taat terhadap peraturan undang-undang yang dibikin kebijakan oleh pemerintah. Semua perkumpulan, organisasi, paguyuban, lembaga swadaya masyarakat hendaknya harus mempunyai suatu izin. Nah, jadi kami juga sudah mengurus izin dan sebagainya, sehingga Permata Bangsa boleh dikatakan sudah merupakan suatu kerukunan, perkumpulan, kerukunan spiritual Indonesia yang diakui oleh negara. Kerukunan spiritual Indonesia. Nah, jadi boleh saya tegaskan kepada Pak Irfan, spiritual itu, maaf, konotasinya bukan negatif. Jadi orang mengatakan spiritual itu identik dengan paranormal. Iya, benar. Kalau bahasa lapangannya dukun. Bukan Pak Irfan. Semua manusia yang ada di dunia ini, di bumi ini, khususnya di Indonesia karena kita seorang warga negara Indonesia, spiritual sangat dijunjung tinggi. Spiritual dalam bahasa logisnya apa ini? Spiritual itu dorongan, spirit, keyakinan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau Muslim, Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang Nasrani, Allah. Kalau kita Allah. Ada lagi kalau orang Hindu, kebetulan penganut agama Hindu, Sang Hyang Widiwasa. Kalau Buddha, Sang Buddha, dan sebagainya, menurut daripada kepercayaan daripada mereka masing-masing. Jadi dorongan spirit dari dalam hati yang paling dalam ini, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta. Itulah spiritual. Pemahaman terhadap spiritual ini sendiri kadang itu yang tidak dimiliki oleh beberapa orang yang belum bisa memang menjangkau ke pemikiran seperti itu. Ya, benar. Makanya saya katakan di awal tadi kepada Pak Irfan bahwa spiritual identik dengan paranormal. Bukan Pak Irfan. Jadi semacam di Islam berikut organisasinya seperti NU, Muhammadiyah, itu spiritual. Oh, itu bisa dikatakan spiritual. Ya? Agama Nasrani dan pemuda gereja dan sebagainya spiritual. Jadi semua agama yang ada di Indonesia, bahkan organisasi agama tersebut dan bahkan profesi pun itu spiritual sebetulnya. Kalau kejawen sendiri gimana itu Pak? Itu budaya. Itu budaya. Beda atau sama? Budaya juga menyangkut ke spiritual. Karena percaya akan budaya, yang menciptakan budaya itu kan nenek moyang kita. Iya, betul. Nenek moyang kita dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu keyakinan itulah spiritual sebetulnya Pak Irfan. Ada salam-salamnya nggak Pak? Oh, tentunya ada. Ada ya. Wah, ini bagus Pak Irfan. Mengungkapnya bertanya kepada saya. Biasanya kan suatu organisasi banyak salam-salam jelas. Sesama organisasi ya, contohnya kalau Pemuda Pancasila, salam Pancasila. Kami ada Pak. Iya. Kami juga ada. Kalau di banyak organisasi kayak katakanlah Bali atau mungkin Jawa, itu beda-beda nggak masalahnya? Tentunya beda karena dari bahasa mungkin ya, tapi kalau pemersatu karena bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu daripada masyarakat bangsa Indonesia, tentunya kita memakai bahasa Indonesia saja. Jadi diikuti dengan gerakan tangan Pak Irfan. Jadi karena ini 5 itu Pancasila, kita memakai salam Pancasila. Salam Pancasila. Jadi
jempol itu mengarah ke pundak begini Pak Irfan dengan rata, salamnya begini. Salam Pancasila. Ini salam. Salam kami Permata Bangsa. Nah, di dalam Pancasila itu Panca 5, di bawahnya ada Bhinneka Tunggal Ika, pita yang bertuliskan. Jadi makna daripada Bhinneka Tunggal itu berbeda-beda, tetapi tetap satu, kita bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, merah putih. Nah, di situ Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, tetapi tetap satu. Disitulah yang belajar daripada kita menyikapi napak tilas dari Patih Gajah Mada, Mahapatih Gajah Mada, ingin mempersatukan Nusantara ini. Beliau sebagai boleh dikatakan pini sepuh dari sesepuh kita yang sudah mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi dan patriotisme yang tinggi. Kita sebagai keturunan beliau hendaknya harus melestarikan itu. Nah, ini ada sangkutan yang tadi terdahulu awal mungkin Pak Irfan tanyakan tadi itu tadi. Apakah masuk dalam budaya spiritual ini tadi? Nah, gitu. Jadi kami Permata Bangsa dengan keinginan luhur, cita-cita yang luhur, dan hubungan emosional yang tinggi di antara kumpulan beberapa orang, akhirnya salah satu pendiri di Permata Bangsa ini yang bernama Bapak Dwi Indro Tito Cahyono Sarjana Hukum dan Romo Teguh Sarjana Hukum yang kami angkat beliau sebagai pini sesepuh kami, mengikrarkan pendirian Permata Bangsa ini secara legal. Anggotanya berapa? Saat ini bersyukur alhamdulillah, puji Gusti, alhamdulillah, puji Tuhan, kami sudah bisa mempunyai di Jawa Barat itu DPD kami, wilayah kami, Sulawesi, Sumatera, kami sudah khususnya di Jawa sendiri, Jawa Barat sudah pasti ada, Jawa Tengah, dan DPC yang sudah mengikrarkan diri itu DPC Sidoarjo. Dari Jawa Timur itu sudah mulai mengikrarkan karena susunan anggotanya sudah mulai komplit. Jadi di situ harus ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Juga beberapa kepala bidang yang membidangi. Karena kita mencakup seluruh bidang Pak Irfan. Semasa pemerintah Indonesia berdiri dan jaya untuk selamanya, berapa bidang departemen kementerian yang ada, kami ada di situ. Kami mendampingi pemerintah. Kami bukan sebagai oposisi, tapi kami sebagai pengamat, pelindung, dan pengayom daripada kebijakan pemerintah itu tadi. Hingga bisa sampai kepada masyarakat, mengena tepat sasaran, tepat guna kepada masyarakat. Karena saat ini kita lihat kebijakan pemerintah sangat bagus, tapi tidak dikawal. Tidak dikawal sampai tepat guna, tepat sasaran kepada masyarakatnya. Contohnya bansos, mohon maaf. Nah, tugas kami di sini. Sehingga kebijakan pemerintah pusat yang sangat mulia tadi bisa tepat guna dan tepat sasaran ke rakyat sebagai pengguna langsung. Nah, itu yang kami tekankan kegiatan kami Permata Bangsa ini. Kami bukan oposisi, tapi kami membantu kebijakan pemerintah. Karena kami meyakini pemerintah yang ada, yang saat ini sudah ada, itu adalah seizin daripada Tuhan Yang Maha Esa. Dipercaya oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf karena keyakinan saya seorang Muslim, saya mengatakan bahwa Allah Tuhan Yang Maha Esa menunjuk pemerintah yang ada saat ini untuk mengayomi seluruh warga negara rakyat Indonesia. Tugas kami mengawal, tugas kami dan kita semua sebagai anak bangsa Indonesia bukan menjadi oposisi untuk mencari kejelekan pemerintah. Kami tidak seperti itu. Lebih ke budayanya kami. Lebih tonjolkan kebudayanya kami. Contoh kecilnya kegiatannya seperti apa, Pak Soleh? Jadi contohnya kami boleh katakan dengan bakti sosial, nah, kemudian kegiatan sosial. Jadi kalau di bidang ekonomi kami kebetulan Bapak Dwi Indro Tito sendiri, Bapak Dwi Indro Tito Cahyono Sarjana Hukum menjadi agen pupuk fotosintesa se-Jawa Timur. Nah, itu kami turun kepada para petani-petani di luar daripada kelompok tani. Jadi petani itu kan kadang mempunyai modal atau tidak untuk mereka menanam bercocok tanam. Nah, tugas kami adalah membantu dari dasar pembibitan sampai dengan panen. Saya kira dengan Permata Bangsa ini cuman
menonjolkan spiritualnya aja. Ternyata edukasi dalam masyarakat juga ada. Ya, kami dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Nice. Kami mencoba seperti itu, Pak Irfan. Jadi bisanya adanya Permata Bangsa kan dari kumpulan rakyat. Kami kembalikan kepada rakyat, dan yang melakukan siapa? Ya rakyat sendiri. Jadi tidak ada golongan-golongan lain. Ya rakyat Indonesia ini harus bangkit dan bergerak. Gitu. Dengan kebijakan pemerintah yang sudah diberikan kepada rakyat ini, ayo kita giring supaya tadi yang saya katakan tepat guna, tepat sasaran kepada penerimanya. Nah, ini yang kadang saya sedih sekali, Pak Irfan. Saya sangat sedih dan nangis kalau melihat pemerintah sudah menggelontorkan sekian triliun, ratusan triliun, tapi toh ternyatanya tebang pilih di bawah ini. Banyak kejadian seperti itu. Banyak kejadian, Pak Irfan. Nah, ini yang disikapi. Dan tentunya hal ini harus dimiliki oleh orang atau seseorang, figur ataupun masyarakat yang sudah memiliki nilai spiritual yang tinggi. Kuat lah. Kuat. Karena dari spiritual akan melahirkan loyalitas. Jiwa korsa. Jiwa korsanya muncul. Jiwa korsa menganut kepada nasionalisnya. Menuju kepada patriotismenya. Dan tentunya fanatis. Yang mana fanatis adalah tidak mau adanya turut campur bangsa luar ini untuk membesarkan negara Indonesia. Ayo kita bangsa Indonesia yang harus bangkit. Nah, kita tidak bisa menutup kemungkinan atau sebelah mata terhadap pemerintah. Pemerintah sudah banyak tugas yang mungkin beliau-beliau tidak bisa laksanakan ke bawah. Pucuk pimpinan sendiri hanya menerima laporan. Tentunya siapa yang mengamati, mengawasi, menggiring dan sebagainya? Kita. Ya kita ini sebagai bangsa rakyat Indonesia terus memantau gitu. Jalannya kebijaksanaan ini hingga ke bawah. Masyarakat yang layak menerima dan harus menerima itu tadi. Tugasnya juga berat sekali sebenarnya. Nah, semua ini memang kalau sudah ke arah spiritual, Pak Irfan, beban yang berat itu terasa ringan. Dari Permata Bangsa ya saya kupas ini ya, dengan argumen saya sendiri ini ya. Baik. Dari pandangan saya saat tadi ngobrol, baik, itu mulai dari kita untuk merubah bahkan menghidupkan lagi budaya Jawa sampai ke perekonomian, sampai ke rakyat harus ya itu luas kami ini. Mengawal rakyat harus benar-benar ya. Jadi makanya boleh dikatakan kadang ada dari anggota kami, waduh Permata Bangsa ini konkret dan komplit. Iya. Kalau saya mikir pusing. Nggak usah dipikir Pak Ivan. Biar berjalannya waktu. Budaya sendiri aja udah mulai. Kita belum mengerjakan budaya. Betul sekali. Setelah sedekat itulah, karena belum mengenalkan budaya sedekat itu dengan banyak diterima kejadian sampai saat ini lah. Baik. Nah, remaja saat ini itu baik, belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya kita lakukan. Sampai ada tugas lagi. Sampai ada timbunan tugas lagi yang harus dijalankan. Wow. Jadi kita itu menganut dengan filosofi Sapulidi. Kalau kita berjalan dengan sendiri, tentunya mungkin saya sendiri atau Pak Irfan sendiri itu tidak akan mampu, Pak Irfan. Tapi kalau saya pribadi, Pak Irfan, Bapak Dwi Indro Tito Cahyono, sarjana hukum, Bapak Romo Teguh, sarjana hukum, dan seluruh masyarakat ini bersatu padu dalam satu ikatan yang rukun, utuh, dalam satu kesatuan. Tidak ada yang tidak sulit. Tidak ada yang sulit dalam hati saya. Tidak ada yang berat beban ini. Mudah dan cepat. Jika memang harus ada suatu keyakinan tadi, spiritual kita tingkatkan nilai spiritual tadi. Dan kita juga tidak mau ibaratnya membeda-bedakan. Ayo semua kalangan, baik dari profesi TNI, profesi seorang Polri, boleh masuk ke kami. Petani, remaja pun. Nanti kami akan ciptakan kaum remajanya. Di situ nilai budaya akan kami gelontorkan kepada remaja-remaja nanti untuk mempertahankan nilai budaya Nusantara Indonesia. Tetap settle. Yang tadinya sudah luntur dan punah, ini akan kita bangkitkan kembali. Nilai-nilai ini, sehingga pemahaman terhadap budaya ini kita tidak lagi dihantui atau diserang oleh pihak teknologi luar yang saat ini teknologi canggih, membabi buta dari sarana media-media, alat-alatnya semua
dari negara luar sudah mulai nyerang Indonesia. Nah, ini harus tugas kita. Untuk Pak Soleh sendiri mengamati Indonesia saat ini seperti apa, Pak, dalam seni budayanya, Pak? Saat ini seni budaya Indonesia boleh saya katakan seperti yang Bapak Irfan sampaikan, mulai dari estetikanya sudah tidak ada, dan saya boleh katakan luntur tadi, Pak. Kalau dalam bahasa Jawanya itu unggah-ungguhnya itu tepo seliro tenggang rasa, itu sudah mulai luntur. Kemudian sekarang lebih anak-anak muda-muda kita itu mengarah kepada budaya-budaya yang beken, asing, dengan bahasanya cemen lu. Nah, kan itu saya ambilkan contoh ya, Pak. Anak muda sekarang kan sudah cemen. Nah, kan. Sampai tarian aja tradisional kita nggak mau mempelajari loh, Pak. Sudah tidak ada, Pak. Tari serampang, tari kecak, tari apapun, jaipongan sekarang, budaya dulu itu sudah tidak ada, Pak. Yang ada sekarang dengan budaya luar. Betul. Gitu loh, Pak Irfan. Musik juga begitu. Dulu ting tang gamelan itu yang merdu suaranya, sekarang sudah tidak ada. Contoh kecilnya aja Pak Soleh ya, kalau saya sendiri lihat di lapangan ya, baik Pak Irfan, di luar lah, baik, wayang nggak ada, sudah, kesenian kuda lumping juga nggak ada, sudah. Nah, kalau identik di Jawa Timuran itu gamelan juga nggak ada, yang jaranan, tari juga nggak ada. Gimana menyikapi hal semacam itu? Jadi kami sudah sepakat apa yang harus dilakukan ini? Yang harus kami lakukan sekarang saat ini Pak Irfan adalah otomatis kami beranggotakan dari seluruh provinsi dan seluruh daerah kecamatan tingkat 1 maupun tingkat 2 dan setingkat RT RW. Kami akan mencoba untuk menghidupkan kembali nilai budaya tersebut dari daerah masing-masing, untuk mulai kami data yang mempunyai keahlian misalnya di jaranan kepang gitu ya, jaranan gitu, atau pencak gitu kan, itu kan suatu nilai seni budaya. Nah, para beliau itu akan kami kumpulkan nanti dalam satu paguyuban di bawah Permata Bangsa. Kami masukkan dalam bidang budaya.